Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya mau sharing tentang peralihan dari saya bisnis online ke bisnis offline, full offline. Bahkan saya untuk sekarang saya tidak membutuhkan kuota, nggak membutuhkan internet, dan bahkan saya tidak membutuhkan handphone sama sekali. Nah, itu adalah peralihan saya dari bisnis online ke bisnis offline. Oke, jadi pertama kali saya bisnis itu memang online ya, dari online. Nah, dulu dari keripik pisang saya juga pemasaran via online, via blog, via Instagram dulu. Nah, kemudian saya ganti bisnis jadi bisnis lampu custom dulu ya. Saya jualan lampu custom via Instagram aja dulu. Dan saya menggunakan Instagram Ads dan Facebook Ads. Kemudian itu berjalan sekitar 1,5 tahun sampai saya ganti bisnis lagi gitu. Nah, waktu lampu custom itu omsetnya udah lumayan. Menurut saya itu udah cukup untuk bisnis pemula, itu udah cukup lumayan, dan saya bisa menghasilkan modal dari keuntungan itu gitu. Dari keuntungan itu saya putar menjadi modal lagi untuk iklan di Facebook Ads atau Instagram Ads lagi. Tapi karena sesuatu hal saya harus meninggalkan bisnis online lampu custom itu gitu ya. Itu sebenarnya alasannya itu karena alasan ideologi gitu. Jadi saya itu menjual kado ke konsumen, yang dimana di situ tuh kebanyakan adalah untuk hadiah ulang tahun, dan ideologi saya itu sangat bertentangan dengan apa yang saya pahami tentang ulang tahun itu. Nah, bukannya di sini saya sok suci ya, karena saya memang pengen bener-bener punya bisnis yang saya itu menjalankannya itu tenang gitu. Dan kalau kita menjalankannya tenang, satu visi dan satu misi dengan ideologi kita, insya Allah itu akan nyaman dan mudah-mudahan jauh lebih berkah gitu ya. Nah, kemudian saya bingung, waktu itu saya masih bingung untuk mencari produk. Saya udah ganti produk di online. Kita tahu ya, jualan online itu nggak semudah seperti apa yang sudah pernah sukses gitu kan. Bisnis online juga butuh perjuangan, sampai akhirnya saya tuh kehabisan modal untuk iklan di Facebook Ads kayak gitu. Nah, saya juga yakin dan percaya banyak e-commerce. Saya waktu itu belum bikin produk sendiri ya, lampu custom itu saya dropship. Saya kerjasama dengan produsen gitu. Nah, akhirnya saya kehabisan modal karena modal yang sudah ada itu untuk iklan gitu kan, untuk iklan berbayar di Facebook dan Instagram. akhirnya modalnya nggak balik. Akhirnya saya nggak punya modal sama sekali untuk saya bisnis gitu. Akhirnya selama 1 tahun itu saya bisa dikatakan itu saya nggak punya bisnis sendiri kayak gitu. Nah, selama 1 tahun itu saya bisnis ini couple bisnis gitu sama istri. Tugas saya itu membantu istri lah, pokoknya saya membantu bisnis istri saya gitu. Yaitu jualan tas. Mungkin teman-teman bisa lihat di Shopee akunnya Kadoin Lamcus. Nah, nanti teman-teman bisa searching di situ. Kalau misalnya istri saya lagi live, teman-teman bisa lihat di situ tas-tas yang di review atau dijual sama istri saya. Kalau tertarik silahkan beli. Nah, itu 99% ori, atau ini adalah ori pabrik yang kita jual ya. Nah, akhirnya saya udah udah merasa down di online ya. Saya mencoba untuk bikin bisnis lagi tapi offline. Saya nggak pengen hidup saya itu habis cuma mainan handphone gitu ya. Akhirnya saya waktu itu jualan
coba bikin bisnis rujak es krim. Nah, selama 3 bulan itu progresnya tuh nggak bagus. Akhirnya saya suntik mati juga rujak es krim itu. Tapi dari rujak es krim itu lahir es krim. Lahir es krim aja gitu. Jadi saya lebih ke es krim jadul kayak gitu. Yang harganya mungkin malah receh banget ya, harganya 2000-an. Dan tahu nggak teman-teman, saya jual es krim itu secara keliling. Nah itu, saya jual es krim itu secara keliling, dan alhamdulillah dari jualan keliling itu ada progres, walaupun nggak seperti jualan online ya. Kalau sekali progres itu bagus banget. Tapi saya yakin untuk kedepannya bisnis es krim ini akan lebih kokoh gitu ya, untuk dipertahankan dalam waktu jangka panjang. Makanya saya mencari bisnis yang bisa saya pertahankan dalam waktu panjang. Saya nggak pengen gonta-ganti produk terus ya gitu ya, gonta-ganti bisnis terus gitu. Soalnya itu akan membutuhkan pengalaman baru kayak gitu kan, dan kita tahu bahwa bisnis itu nggak gampang gitu kan. Nah akhirnya setelah saya jualan online sampai beberapa waktu, terus akhirnya saya tutup itu jualan online, terus saya jualan rujak es krim. Akhirnya saya bantu istri. Nah saya jualan es krim jadul. Di situ ada es ya kayak es jadul gitu loh, es krim jadul gitu loh, es tungtung jadul kayak gitu. Mungkin di berbagai tempat itu beda-beda namanya ya. Ada es dungdung, ada es tungtung. Intinya tuh es krim yang bisa pakai kon atau pakai roti kayak gitulah ya, es krim jadul kayak zaman dulu kayak gitu. Nah pokoknya saya lebih fokus ke situ, ke pasar anak-anak kayak gitu ya, pasar anak-anak kecil yang harganya itu juga mungkin uang jajan mereka sehari-hari gitu, uang jajan mereka sehari-hari. Nah saya lebih fokus ke situ karena saya belajar bisnis itu pertama katanya harus menentukan segmentasi market. Nah market saya adalah market anak-anak yang mungkin jajan sehari cuma 10.000 atau 5.000 kayak gitu. Nah saya jual es krim itu harganya 2.000-an sampai 5.000. Nah itu mudah-mudahan ya bisa jangka panjang gitu. Nah itu adalah perubahan kenapa saya beralih dari jualan online ke offline. Bahkan saya tidak memerlukan handphone sama sekali gitu. Jangankan kuota internet, handphone aja saya tuh nggak perlu gitu. Untuk beli bahan bakunya kita tinggal beli ke toko. Untuk jualannya kita keliling menggunakan sepeda motor seperti itu. Rasanya seperti apa? Rasanya ya pertama memang kita harus berjuang banget ya. Yang pertama kali jualan keliling sendirian, dan saya nggak ngerti ilmunya orang jualan keliling. Akhirnya saya sehari cuma mendapatkan, saya ingat saya itu 40.000. Berarti kan kalau 2.000 saya cuma dapat 20 orang, 20 anak kayak gitu ya. Dapat 40.000 itu sehari dari pagi sampai sore, coba bayangin. Dan saya yang namanya jual keliling, saya taunya tuh motornya tuh jalan terus kayak gitu kan. Nah saya memang kayak gitu, motornya jalan terus sampai ya itu, sampai cuma dapat 40.000 per hari sehari itu gitu. Nah, kemudian saya evaluasi, kok bisa ya kayak gini. Kalau kayak gini terus juga bisnis ini nggak akan bertahan lama, nanti ganti lagi. Itu kan capek ya rasanya. Nah di hari kedua saya belajar, saya evaluasi yang kemarin. Akhirnya di hari kedua saya bisa mendapatkan 80.000 omsetnya ya, omsetnya per hari. 80.000 per hari itu udah lumayan banget ya. Kalau untuk bisnis pemula kecil kelilingan kayak gitu itu udah ya lumayan, bisa ganti bensin, bisa di bahan baku, dan bisa ada lebihan sedikit gitu. Tapi itu kan nggak cukup ya untuk kehidupan sehari-hari, omset segitu gitu ya. Maksudnya dengan kondisi kebutuhan yang harus saya tanggung gitu kan.
Nah akhirnya saya evaluasi terus, akhirnya saya bisa mencapai di omset 350.000 per hari, dan itu luar biasa. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya bisnis es krim ini tuh akan ada juga di warung-warung gitu. Ya mungkin kedepannya nanti juga akan ada di warung-warung secara mungkin konsinyasi atau titip jual gitu ya, maksudnya titip konsinyasi, maksudnya titip jual, atau mungkin nanti bisa cash gitu, tergantung nanti kita melihat kondisi situasi kedepannya seperti apa. Kalau misalnya kita, tapi lebih baik sih nggak konsinyasi ya, nggak titip jual. Mungkin kalau pertama sampel nggak apa-apa, tapi selanjutnya ya kita harus ada barang, ada uang gitu, kita menggunakan sistem retur juga gitu, karena konsinyasi juga menggunakan sistem retur gitu. Nah itu adalah bisnis yang pengen saya geluti di situ gitu. Kita menggunakan ya kayak perusahaan-perusahaan besar gitu, yang dia tuh nggak meninggalkan market di bawah gitu loh. Mungkin sekarang tuh lagi viral bisnis online gitu ya, bisnis online itu memang cepet banget. Kalau misalnya rezekinya mau cepet gitu ya, di bisnis online itu bisa cepet banget gitu. Tapi kalau yang gagal juga banyak banget gitu kan, tinggal tergantung nanti ya kita rezekinya di mana lah, intinya kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi bingung, nggak usah bingung-bingung, yang penting kita bisanya apa, kita jalani itu kayak gitu, kita jalankan aja gitu. Kita nggak punya. Nah untuk modal pertama saya jual es krim itu modal yang udah ada di rujak es krim sebenarnya, kayak misalnya kulkasnya, freezernya maksudnya, terus ice boxnya, ice packnya, itu sebenarnya sebagian besar modal-modal yang ada di rujak es krim. Nah tapi waktu itu saya kekurangan ice pack ya, saya butuh ice pack. Nah akhirnya saya pinjem sama adik saya 170.000 untuk beli ice pack second. Nah gitu, untuk beli ice pack second. Nah akhirnya saya beli itu dan bisa jalan sampai sekarang. Nah mungkin itu adalah klarifikasi saya kenapa saya jualan online terus beralih ke jualan offline dan full tanpa menggunakan internet, tanpa menggunakan handphone sama sekali gitu. Jadi ini bisa jadi solusi buat teman-teman yang bingung kalau mau jualan gitu ya, mau bisnis apa, teman-teman bisa menggunakan cara dari jualan keliling. Nah ketika nanti modalnya udah banyak, kita bisa menambah cabang atau menambah agen atau reseller, atau ya pokoknya kita menambah supaya bisnis itu makin hari makin growth, makin berkembang. Terus kita juga harus tentukan achieve juga, biar achievement juga gitu. Oke, mungkin cukup sekian sharing dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Juga komen kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen kalian tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.